ahad. Ya muslimin dan muslimat, perbanyaklah zikir dan salawat agar hidupmu tak melarat, jatuh miskin dan tersesat, jatuh miskin dan tersesat. Wahai anak-anakku tersayang, janganlah hidup ini hanya untuk kenyang. Baktikan dirimu pada abah mama tersayang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati, sholatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, pemilik umat. Suatu salawat yang mengumpulkan kami dengannya dan semua muslimin, dan salawat salam kepada keluarga dan sahabatnya, serta berkah sebanyak kalimat-kalimat Allah. Ayolah bangun, bangunlah dari guringmu, tanyakanlah siapa dirimu, dari mana sebenar asalmu, akan kemana pergi dirimu, akan kemana pergi dirimu. Bekerja keras apa yang bisa karena dirinya, berserah diri tawakal kepadanya. Hidup ini untuk mengabdi dalam mengenalnya. Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya. Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati, sholatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik biadadi kalimatillah. Wahai manusia, janganlah engkau sombong, sebab hanya Allah yang berhak sombong. Nanti kau jatuh hina tak tertolong. Tahulah hina dirimu yang selalu minta tolong. Tahulah hina dirimu yang selalu minta tolong. Damaikanlah hatimu bertenang, cintailah Allah Rasulnya dengan senang. Pandaikan dirimu bersedekah dengan hati lapang. Muliakan manusia agar kelak hidupmu menang. Muliakan manusia agar kelak hidupmu menang. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati salatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. Wahai anakku, tuntutlah ilmu, janganlah malas dalam kaji Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama dan qiyas. Jangan sampai suka mengkafirkan, mensyirikkan dan mencela dengan pedas, karena tak sependapat dengan dirimu yang keras, karena tak sependapat dengan dirimu yang keras. Sungguh kebenaran itu hanya milik Allah, kita ini hanyalah berbelas kasih Allah. Perbanyaklah amal soleh di sisi Allah, hingga kamu bersatu dengan Allah, hingga kamu bersatu dengan Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati salatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik bi adadi kalimatillah. La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah Ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah membukakan rezeki dan nikmat selalu kepada kita dalam setiap hari-hari kita, bagi anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang agar cita-cita tujuan hidup ini tidak lain adalah ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti kalimat yang kita baca dalam sholat kita, yang ada di dalam Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan tawajuh diriku hanya kepada pencipta langit dan bumi. Itulah yang diarahkan beliau, bukan akhirat apalagi dunia.
Itu yang paling utama. Adapun akhirat berupa surga, kenyamanan-kenyamanan akhirat, kenyamanan-kenyamanan di alam kubur, itu hanyalah dampak saja dari tujuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, al-barakatu fi aqabirikum. Keberkahan itu banyak terdapat pada fi aqabirikum, pada orang-orang tua di antara kalian. Minggu kemarin juga saya mengisahkan tentang bagaimana kita supaya melihat batin kita, ialah dengan melihat johir kita. Apabila johir diri kita sudah bagus, insya Allah batin kita didasari pada kebaikan pula, bila dipahami dengan niat. Ija waqa'a biyadika wahidun minhum fata'adibu baina yadaihi watub min junubika qabla liqa'ihi. Apabila engkau terjatuh atau jatuh pada suatu keadaan yang tidak bagus, lalu engkau seyogianya engkau menyadari keadaan itu, maka hendaklah patub min junubika, bertobatlah engkau kepada Tuhanmu qabla liqa'ihi. Jangan sampai kematian merenggutmu sampai engkau tidak sempat bertobat. Bertobat saja sebelum pertemuanmu kepada Tuhanmu. Yang kedua adalah kata Syekh, tasyagir inda min ibadihi. Berlaku bersikap lembutlah, bersikap menundukkan diri kepada orang-orang yang lebih tua daripadamu. Inda wa tawadda'u lahu. Hendaklah engkau selalu menghormati orang-orang sekeliling kamu. Ija tawadda'ati lis-solihin faqad tawadda'ati lahi azza wa jalla. Terutama apalagi orang-orang tua itu adalah orang-orang yang soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Kelihatan aja kan soleh itu aja lah. Nah, umum aja itu soleh itu gampang aja mengamalkannya. Maka apabila engkau tawadu, merendah diri kepada orang-orang soleh, faqad tawadda'atillah Azza wa Jalla, lillahi Azza wa Jalla. Berarti engkau sudah bertawadu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jerseh, bila kita menghormati, bertawadu, merendahkan diri kepada orang yang lebih tua kepada diri kita, samalah kita bertawadu, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu konsepnya. Pertama itu. Kedua, siapa sih orang tua? Orang tua yang wajib kita hormati tentu adalah orang tua kita sendiri. Itu juga sangat utama. Makanya ada istilah agama itu birrul walidain. Ada kalimat birrul walidain, ridollah birrul walidain. Ridho Allah terletak pada berbaktinya kepada orang tua, atau ridollah ridol walidain. Ridho kepada Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Nah, apakah kita hanya hidup dengan orang tua kita itu di dunia ini saja, setelah beliau meninggal tidak lagi? Tidak, mereka masih hidup. Disebut dengan alam barzah. Disebut dengan alam barzah. Apakah kita nanti di alam barzah dan di akhirat tidak bertemu dengan orang tua kita lagi? Tidak, bisa kita bertemu, bisa juga tidak. Bila kita bertemu, alhamdulillah kalau sama-sama ahli surga atau orang-orang yang diberikan bahwa mereka dibebaskan Allah dari dosa-dosa, maka mereka yatazaruna janabi, mereka saling mengunjungi. Berarti kunjungan pertama kita pastilah kepada orang tua kita bila sama-sama di tempat itu. Tapi bila kita masuk ke alam sebelah yang satunya, alam penantian, yang di dalam Al-Quran itu bersungut-sungut minta pulangkan ke dunia, ya kah?
berarti sementara orang tua kita tidak di sana, berarti kita tidak bertemu. Tapi kalau atau sebaliknya, orang tua kita di alam penantian, kita di alam barzah yang sifatnya bersama orang-orang soleh, maka kita juga tidak bertemu. Tentu saja kalau sama-sama di alam sebelah, Bang, bertemulah, tidak bertemu juga. Jadi kenapa tidak bertemu? Karena masing-masing dikurung di tempatnya menunggu masa penantian, sehingga satu sama lain tidak bertemu dia. Nah, itu rumusnya tuh. Maka kita tetap berbakti kepada orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Di mana itu letak? Itulah pengertian ada amanah. Pernah dengar lah amanah? Ya, amanah, amanatun lil mukminin. Orang tua kita banyaklah menasihati. Nak, jangan ini, jangan ini. Kita turuti apa yang benar di dalam agama, kita turuti, kita ingati. Nak, jangan tinggalkan sembahyang, jangan kita tinggalkan sembahyang. Doakan aku nakai, doakan terus Sidin. Ya kah? Nah, berarti kita masih terikat dengan beliau. Itulah dalam agama disebut dengan amanah. Apalagi meskipun beliau sudah meninggal dunia, tetap kita doakan. Mendoakan beliau termasuk bagian daripada berbakti kepada orang tua. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami berbakti kepada orang tua kami sedangkan orang tua kami sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada kawan-kawan orang tua kalian, sahabat-sahabat orang tua kalian, jika mereka masih hidup. Bagus juga itu dilakukan, termasuk juga mendoakan orang tua kita. Karena itu ajaran agama dalam Al-Quranul Karim, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira, tidak berbatas waktu. Jadi tidak ada batas waktu pada Allah. Tidak ada batas waktu. Terus menerus. Iyalah, adalah batas waktu itu. Waktu Sidin hidup aja adalah doanya tuh Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, wali walidaya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, kasihani mereka, kama rabbayani sagira, sebagaimana dia mengasihi kami di waktu kecil. Adalah waktu ampuni Sidin, waktu kami bersama di dunia ya Allah, enggak ada lah. Nah, jadi akabir yang pertama, orang tua yang pertama adalah ibu bapak kita sendiri, ya kah? Yang kedua adalah orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh kita hormati juga, karena orang-orang soleh itulah yang di dalam Al-Quran. Kenapa Syekh mengatakan ini? Salah satu yang disebut dengan rabitah itu adalah bersama-sama. Jadi kita ini tidak mungkin masuk surga itu sendirian, tidak mungkin. Nang lain kadang misalnya kita aja sendiri masuk surga, tidak mungkin. Siapa yang masuk surga itu disebut di dalam Al-Quran suhada wassolihin, orang-orang yang bersama Nabi, ma'an nabiyin, ya kah? Wasidikin, orang-orang sidik, wassuhada, orang para suhada, wassolihin. Yalah, yang paling banyak siapa? Soleh, orang-orang soleh. Jadi tidak mungkin kita kalau terpisah dari orang soleh atau dari orang sidikin, kita masuk surga, tidak mungkin. Karena surga itu diberikan kepada orang-orang soleh tadi. Kalau kita terpisah dengan orang soleh, mau surga lah kita? Tidak. Maka kata Syekh, bertawadulah kalian kepada orang-orang soleh. Kenapa? Jadi bertawadu, karena bertawadu kepada orang soleh sama dengan bertawadu kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti mereka syafaat orang-orang soleh kepada orang soleh yang lainnya diberikan Allah kepada mereka melewati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang lebar tuh pembahasannya lah. Yang penting yakin aja itu kan. Tawaddau fa inna
Man tawadda'u rafa'ahullahu azza wa jalla. Siapa yang suka merendahkan dirinya, merendahkan bersikap menghormati orang-orang soleh. Jadi tidak lagi tua, anum pun muda pun boleh juga, tidak jadi masalah. Nah, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Nah, jadi kalau ingin diangkat derajat oleh Allah, tawadu kita kepada orang-orang soleh. Ahsinil adab baina yadaya, ialah man huwa akbar minka, terutama maka berbuat adablah, berbuat baiklah kamu, hormatilah semua mereka yang tua, yaitu man huwa akbar minka, yang lebih tua daripada umurmu. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi bersabda, al barakatu fi akabirikum, keberkahan itu ada pada orang-orang tua di sekeliling kalian. Nah, berkah itu ada. Yang nyata kita pang dulu lah hidup. Dulu waktu masih ada orang tua, ya lah, enak lah. Ya lah. Makan dimakani. Ya lah, uang dikasih terus oleh orang tua. Setelah mereka meninggal dunia, kita mencari uang sendiri, berasa. Tapi sebagian orang ada yang masih enak mendapat warisan dari orang tua. Ya lah, ada warisan rumah, ada kendaraan, ada kebun, ya lah. Enak enggak? Enak sekali. Keberkahan dari orang tua. Tapi jangan berabut. Dapat warisan berabut lah. Qala ma'aradan nabiyyu dzikros sunni pahasib. Maka kata Nabi, yang dimaksud itu adalah engkau mengingat tentang usiamu, maka hendaklah engkau memperhitungkan tentang keadaan usiamu. Nah, ini rahasia. Jadi dalam ilmu ma'rifatullah, kenapa jadi tawadu itu kepada orang-orang soleh? Karena di orang-orang soleh itu ada tajalli Allah. Ada tajalli Allah. Tajalli Allah itu apa? Tajalli Allah itu ialah, tajalli itu penampakan Allah pada perwujudan mereka. Maka siapa yang mengagungkan penampakan jalal Allah, maka orang itu berarti menghormati, mengagungkan Allah azza wa jalla. Demikian itulah Allah bertajalli kepada ibu bapak kita. Terlepas dari ibu bapak kita itu baikkah tidakkah? Peminum obat kasidin, minuman keras kasidin, tidak sholat kasidin, tetapi Allah bertajalli kepada ibu bapak kita. Tajalli Allah itu apa? Kasih sayangnya ada di orang tua kita itu. Kita agungkan orang tua kita, kita hormati orang tua kita, maka kita berarti menghormati, mengagungkan Allah azza wa jalla, sehingga rafa'allahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mengangkat derajat orang itu di dunia dan akhirat. Nah, subhanallah. Selesailah dalam Jala'ul Qadir. Itulah tadi rahasia kenapa kita tawadu kepada orang-orang tua dan orang-orang soleh, karena adanya tajalli Allah pada diri mereka. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Allah anta rabbul haq la ilaha illallah antal haqqu ya haqqu la ilaha illallah ya hayyu antal maqsudu ya hayyul qayyum la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah atawajjahu yahu la ilaha illallah
qahhar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahhab la ilaha illallah ilaman huwa hu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya fata ya wahid la